Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita bahas deretan orang-orang dungu. Gri, masih lebaran loh, Gri. Lu dungu-dunguin orang. Kagak, dia duluan yang dungu-dunguin orang. Ya, kalau dungu-dunguin orang harus dibalas dengan dungu-dunguin juga lah. Karena memang dasarnya dia itu dungu gitu. Siapa, Gri, yang lu maksud? Ya, inilah Master Dungu. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Buat nawarin IKN, itu bajingan yang tolol. Bajingan yang tolol. Kebayang nggak kalau dosen kualitasnya seperti ini? Kebayang nggak kira-kira mau jadi apa mahasiswanya? Kebayang nggak kira-kira mau jadi apa universitasnya? Kebayang nggak kira-kira masa depan generasi kita? Kebayang nggak? Kebayang nggak kira-kira? Kalau generasi kita diracuni oleh orang dungu seperti ini. Loh, Gri, kok semua orang sebut dungu? Dia nyebut orang dungu, orang nyebut dia dungu. Sebetulnya siapa yang dungu, Gri? Orang yang pertama kali menyebut orang lain dungu, yang menyebut itulah dungu yang sesungguhnya. Ini adalah strategi menyembunyikan orang yang sedang berkentut. Tahu ya? Biasanya orang yang kentut, ya, supaya tidak menjadi tertuduh, ya, dia lebih duluan teriak-teriak, bau kentut, bau kentut. Orang ribut sekelilingnya soal kentut, soal bau kentut, ya, pada saling tuduh, dia tidak pernah menjadi tertuduh karena pertama kali dia yang mengungkap soal bau kentut. Inilah pola-pola yang dimainkan oleh orang dungu ini, pola-pola menyembunyikan bau kentut. Gri, masuk itu barang Gri. Gri, lu bisa aja lu, Gri. Lu mikirnya dari mana, Gri? Enggak, atau lu cari referensinya kemana, Gri? Inilah strategi orang dungu yang selalu dipakai adalah strategi kentut. Aduh, sampai melasat. Aduh, goblok. Dosen loh kayak begini loh. Gilanya lagi, lebih gilanya lagi, diundang kemana-mana, ke banyak universitas, dan ketika memberikan ceramah atau menyampaikan materi, ya senang. Semua peserta aplaus. Semua peserta sorak-sorai ketika si dungu ini berani mencaci maki pemerintah, berani berkata-kata kotor kepada pemerintah seperti yang tadi barusan video di depan. Kalau strategi kentut tadi, orang bilang dungu, pertama kali orang yang bilang dungu pada orang lain, dia sesungguhnya yang dungu. Kalau pertama kali orang yang bilang bajingan tolol kepada pemimpin kita, pertama kali, berarti sebenarnya dia adalah bajingan tolol. Bahkan bajingan tolol yang dungu, dia pertama kali yang menyebutkan itu. Ini strategi kentut. Strategi kentut tadi. Strategi kentut itu biasanya juga seringkali dipakai oleh para koruptor. Tapi nanti kita bahas secara terpisah. Menarik kali, Gri.
Judulnya kentut apa ini? Mungkin dia pikir, gampang. Nanti lebaran gua minta maaf, selesai urusan. Simak videonya. Memang hampir tak ada jeda saya mengkritik pemerintah. Juga ada editing yang dibuat oleh Hersbono Arif terhadap pernyataan-pernyataan saya. Dan itu dimaksudkan sebetulnya untuk mengimbangi narasi yang hanya dikuasai secara sepihak. Jadi sebetulnya kalau saya memberi kritik itu dasarnya karena keinginan saya untuk menghasilkan Indonesia yang bermutu. Dan itu yang sering kita sebutkan sebagai salam akal sehat. Modus! Modus! Nah, yang namanya kritik itu bukan ngata-ngatain. Ini ngata-ngatain orang, mencemooh orang, mencaci maki orang. Modus! Masa mengkritik orang, kamu tuh bajingan tolol ya? Lu tuh bajingan tolol ya? Siapa, Gri? Ya lu! Gua? Iya! Kan nggak merasa kan? Kalau dirinya sesungguhnya yang bajingan tolol? Inikah yang disebut mengkritik? Luar biasa kan? Inikah yang disebut berkontribusi, mengontrol pemerintahan? Membuat arah negara menjadi lebih baik? Hei, bajingan tolol! Inikah yang disebut menyampaikan pandangan buat arah demokrasi yang lebih baik? Coba kita simak. Jadi sebetulnya bertahun-tahun kita ingin pastikan bahwa ada arah yang tepat yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, prinsip-prinsip konstitusi, dan penegakan hukum. Itu sebabnya kenapa FNN selalu dianggap mencaci maki kekuasaan. Bukan mencaci maki. Mencaci maki itu sifatnya personal. Kita memberi kritik, dan kritik itu memang sering saya tahu terlalu tajam, tetapi sasarannya adalah kebijakan. Sasarannya adalah institusi, bukan personal. Hanya orang-orang yang dungu dan orang-orang yang tolol saja yang tidak pernah mengakui kesalahannya yang dengan sengaja dia perbuat, yang dengan sengaja dia rancang untuk menyakiti orang lain. Dengan dalih apapun, institusi apapun. Kritik, membangun, memberikan arah pemerintahan, apapun itu. Inilah golongan orang-orang dungu dan orang-orang tolol yang sudah mencapai level menjadi bajingan. Dia selalu membangun narasi, dan ketika terjepit, kepepet atas narasinya dia sendiri, dia membenarkan dengan cara membuat alibi-alibi. Luar biasa kan bajingan tololnya manusia ini? Ya, luar biasa kan? Luar biasa. Nggak mengakui, nggak merasa bersalah, bahkan dia melakukan sesuatu yang sudah benar, dia bilang tidak mencaci maki. Karena apa? Dia sendiri bajingan tolol. Dia sendiri orang yang dulu dan ya sulit untuk berpikir realistis. Luar biasanya lagi, sama mahasiswa mendapat aplaus, mendapat tepuk tangan. Luar biasa kan? Kalau sudah seperti ini, dunia pendidikan kita mau jadi apa? Kalau sudah seperti ini, generasi kita diracuni oleh bajingan tolol seperti ini, mau jadi apa? Dibiarkan terus. Itu. Gri, keren kali Gri, pakai itu gitu Gri. Luar biasa kan? Nggak merasa bersalah. Nggak pernah merasa bersalah. Luar biasa kan? Coba kita lanjut. Jadi sekali lagi, di hari yang fitri ini, kami FNN, terutama saya dan Hersbono, hendak mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Kita bersihkan batin kita supaya ada cahaya di depan kita yang bisa menuntun kita untuk pergi pada masa depan. Lol. Masyarakat, kalian jangan terjebak dengan kata-kata orang dungu ini. Jangan terjebak dengan bajingan tolol ini. Hati-hati. Dia itu cuman hendak mengatakan, mengucapkan minal aidin wal faizin. Baru hendak.
Ini adalah delik hukum. Ketika nanti ya kemudian dia merasa, enggak, siapa yang bilang? Saya baru hendak kok. Hati-hati nih. Saya hendak mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Baru hendak mengucapkan itu tadi. Jadi belum, sesungguhnya belum. Ya, hati-hati. Waduh, kalau begitu benar-benar bajingan tolol beneran nih orang ini nih. Iya, iya. Kan dari tadi di depan gua harus sampein. Hah? Iya, iya. Huh? Luar biasa kan? Luar biasa. Ya, ini hanya masalah permainan lidah. Ini hanyalah masalah permainan kata-kata. Ketulusan? Enggak. Ya, mengucapkan baik. Ya, tapi kemudian apakah ini benar akan menuntun dia ke arah masa depan yang lebih baik? Belum tentu. Ya, coba nanti kita lihat. Check it out. Saya ucapkan selamat Idul Fitri pada Bapak Presiden Prabowo dan keluarga, pada Pak Jokowi dan keluarga, pada kabinet, dan semua mereka yang telah berupaya untuk merawat akal sehat. Kritik akan terus berlangsung, tetapi percayalah bahwa ini adalah hasil persahabatan warga negara. Kecenderungan ke arah masa depan harus dimulai dengan memperhatikan jebakan-jebakan masa kini. Saya kira sekali lagi FNN, Rocky Gerung, Hersbono Arif, dan tim mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Dia bilang ini akal sehat. Akal sehat saja udah kayak bajingan tolol begini. Apalagi yang nggak sehatnya ya, kebayang nggak kira-kira? Ini aja dia bilang akal sehat. Gimana kalau akal nggak sehat? Dia bilang ini, dia klaim akal sehat. Akal sehat aja ya bajingan tolol begini. Gimana kalau nggak akal sehat? Coba bayangkan coba. Ya. Ya, dia bilang akan terus mengkritik. Silahkan. Dan harus. Mengkritik harus. Sebagai kontrol pemerintah terus. Tapi apakah yang kalian lakukan setiap hari itu mengkritik? Enggak, lol. Hei, bajingan tengek. Enggak. Yang lu lakuin itu bukan kritik, lol. Itu caci maki. Itu fitnah. Itu ilusi yang kalian jadikan narasi. Itu prasangka. So yes, akal sehat. Apa ya yang akal sehat? Akal sehat kayak begini? Seperti apa yang gilanya? Ya, yang sehat aja kayak begini. Seperti apa ODGJ-nya? Coba bayangkan. Luar biasa kan? Ya. Nah, ini juga kemudian banyak orang yang mempertanyakan atas ketulusan sikap ini. Kenapa? Ya, nggak biasanya, nggak ada angin, nggak ada hujan. Ya, kita tidak pernah tahu. Kalau saja boleh saya berilusi, dia itu kan tinggalnya di Sentul. Di kawasan belakangnya dia itu kan banyak rumput. Orang biasanya nyari rumput untuk makanan ternak itu banyakkan di sana. Kok gua sangka, ya, gua duga, gua ilusikan bahwa mondar-mandir sering banget ada truk Kopassus lewat sana gitu ya. Nah, dia ketakutan. Ya, ini mungkin Jokowi dia nggak ada ketakut-takutnya. Era Prabowo, begitu ada truk Kopassus mondar-mandir di depan rumahnya, mungkin dia ketakutan mungkin. Padahal tahu nggak, truknya itu memang benar-benar cuma lewat atau memang mau arah jalur puncak, ambil jalur alternatif, kan itu bisa langsung ke puncak tuh, belakangnya dia tuh. Lewat situ, ya, mondar-mandir, atau yang mungkin truk Kopassus sedang nyari pakanan ternak, mungkin rumput di situ. Ini ilusi saya. Mudah-mudahan kalau memang ini menjadi ketakutannya, lain kali ya ada truk Kopassus
yang isinya itu penuh dengan pasukan gitulah ya, senjata lengkap gitu ya. Mau ngapain gede? Nggak ngapa-ngapain, lewat doang. Lewat doang. Atau mau latihan kah, atau mau camping kah, ya nggak apa-apa, lewat doang. Tapi itu perlu dan penting gitu ya. Ya. Nggak ngapa-ngapain. Sekedar lewat doang. Tapi harus terkopasus, ya. Loh, terkopasus mau nyari rumput aja udah ketakutan, udah ngeper begini. Ini yang belakangan masalah terkopasus ini ilusi saya ya. Itu hanya karangan parodi saya ya. Itu benar-benar nggak ada fakta, nggak ada realitanya ya. Tapi kan kalau benar kan lumayan juga gitu ya. Ya, untuk shock terapi lumayan gitu. Saya pernah atau sering melihat si manusia ini ada di salah satu apartemen di daerah Pejaten. Ya, saya nggak sebut apartemennya. Seringkali ada di situ. Saya nggak tahu itu apa dia punya apartemen atau di situ dia ada teman orang atau memang dia itu tempat persembunyian. I don't know. Ada di salah satu apartemen di daerah Pejaten. Sering dia di situ nih. Lihat terkopasus ternyata takut juga ini. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan ini tulus dan menyadarkan dia untuk menjadi lebih baik dan terus ikut berkontribusi membangun negara, tidak lagi mencaci maki, memfitnah dan menebarkan kebencian. Kritik, setuju, terus saja dilakukan sepanjang itu memang konstruktif dan memang untuk membangun negara ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.